Oke, perkenalkan nama saya Sandy dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan final project program kasir helm sederhana. Dengan anggota Chris Mendo Becker, Franciscus Gustianto, M. Fikri Tanjung, dan Benedictus Rio Kurniawan. Latar belakang dari aplikasi kita. Aplikasi kasir toko helm bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi, toko helm dapat mengelola transaksi penjualan dan pelaporan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, integrasi dengan sistem pembayaran modern akan mempermudah proses transaksi dan memberikan kemudahan bagi pelanggan. Maksudnya ini untuk mempercepat transaksi saat penjualan helm tersebut. Di sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ada bagaimana membuat program kasir yang efisien untuk memudahkan pengoperasian program kasir. Tujuannya, mengatur elemen-elemen antarmuka dengan cara yang intuisi sesuai dengan alur kerja kasir. Tujuan untuk membuat program kasir yang user-friendly agar mudah dimengerti dengan semua orang. Lalu ada library yang kita gunakan. Di sini ada PySimpleGUI, Locale, Report-Lab, dan DateTime. SimpleGUI ini kita gunakan untuk membuat layout dari aplikasi tersebut. Locale kita gunakan untuk mengimpor modul Locale untuk pengaturan lokal termasuk format mata uang. Maksudnya ini untuk membuat format mata uang rupiah. Report-Lab kita gunakan untuk membuat dan mengelola dokumen PDF. Jadi Report-Lab ini kita gunakan untuk membuat proses pembuatan dari PDF dan untuk mencetak PDF-nya untuk struk pembayaran. Terus DateTime ini untuk memberikan keterangan wilayah dan waktu. Maksudnya ini fungsinya ini nanti pada saat di struknya itu nanti bakalan ada kayak tanggal dan jamnya, jam transaksinya seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh layout dari program kasir toko helm yang kami buat. Dari layout ini saya rasa akan memudahkan para penggunanya ya, atau operator kasirnya ini. Karena di sini udah tertera dari seri helmnya udah ada, ukurannya udah ada, warnanya juga udah ada, harganya pun sudah tertera. Jadi saya yakin semua orang bisa menggunakannya hanya dengan melihatnya saja. Selanjutnya di sini ada flowchart yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Chris Mendo Becker. Saya dari kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari tugas final project tentang program kasir helm sederhana. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Mas Sandy. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart-nya. Nah, flowchart dimulai ketika ini merupakan flowchart ketika programnya running dari kode yang telah dibuat menggunakan Visual Studio Code. Nah, flowchart-nya adalah sebagai berikut. Ketika memulai program atau program dijalankan, maka yang pertama adalah membuat inisialisasi variabel dan data helm. Nah, data helm itu berupa ukuran, merek, harga, warna, dan sebagainya.
Kemudian ketika data helm dan variabel tersebut ditulis atau diinisialisasi harga awal, kemudian akan ditampilkan dalam input tampilan GUI input pembelian helm. Ini merupakan proses. Nah, proses ini akan berulang sehingga kita menggunakan loop di sini. Nah, di sini dari loop tersebut maka akan dihitung total dari harga helm tersebut. Nah, kemudian di sini adalah dua kejadian. Yang pertama adalah hitung total data helm tersebut, maka dihasilkan iterasi data helm. Iterasi data helm berupa hitung harga total. Nah, ketika harga total dihitung, maka akan ditampilkan total harga. Nah, kejadian yang sama untuk hitung total tersebut, ketika dilakukan eksekusi, maka akan dihasilkan proses yang bercabang lagi menjadi dua. Di mana di sini adalah merupakan proses bayar. Nah, proses bayar akan dilakukan validasi hitung total. Nah, kemudian akan berlanjut lagi ke kejadian ketika selesai divalidasi. Nah, saya akan menjelaskan lagi dari yang proses bayar. Ya, proses bayar ini akan divalidasi hitung total harganya. Kemudian ketika sudah divalidasi, maka akan diinput harga bayar yang akan dilakukan oleh user sendiri. Nah, kemudian di sini akan memasukkan input harga bayar. Nah, ketika diklik input harga bayar, maka akan menghitung kembalian. Nah, ketika hitung kembalian sudah dilakukan, maka akan ditampilkan output berupa harga kembalian tersebut. Nah, masih terhadap proses event atau peristiwa proses bayar, akan di situ juga menghasilkan event selesai atau akan muncul tombol selesai, yang kemudian ini akan merujuk pada dua hal, yaitu yang pertama adalah validasi hitung total atau hitung total bersih dari harga yang diinput. Nah, maka akan dihasilkan validasi hitung total dan juga validasi proses bayar. Nah, ketika validasi hitung total dilakukan, maka akan ditampilkan pop-up dan cetak struk. Nah, selain itu, validasi proses bayar juga akan dibuat dalam struk PDF. Nah, kemudian dari struk PDF juga akan sama-sama ditampilkan pop-up dan cetak struk. Nah, ketika struk sudah tercetak, maka GUI atau tampilannya akan berhenti dan program berakhir. Demikian dari penjelasan ini mengenai flowchart. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Tanjung. Saya akan menjelaskan skrip yang kelompok kami buat untuk program kasir atau KLM. Yang pertama ada PySimple GUI ISSG, yaitu untuk programnya sendiri dengan memberikan alias SG. Yang kedua ada lokal. Yang ketiga ada datetime. Datetime itu untuk waktu atau bisa dibilang waktu untuk pembuatan struk yang real time atau waktu sekarang. Dan yang terakhir kita untuk pembuatan struk sendiri menggunakan PDF. Jadi di sini ada reportlab.pdfgen. Import canvas. Canvasnya ini untuk paper yang ada di di PDF-nya sendiri. Selanjutnya di sini ada lokal, set lokal LCL dengan tanda kutip ID underscore ID. Ini untuk mengatur pengaturan lokal
dengan mengkonvensi ke dalam bahasa Indonesia. Terus ada juga variabel tanggal, ada variabel waktu sekarang, ada variabel jam dan garis. Untuk tanggalnya sendiri, ini kita menggunakan tanggal real time atau yang waktu sekarang ini ada. Misalkan bisa dibilang contohnya sekarang tanggal 25 bulan ini, day-nya ini tanggal 25, M-nya ini bulan, dan years-nya ini tahun. Jadi tanggal 25 bulan 12 tahun 2023. Waktu sekarang sama juga, bisa menunjukkan yang ada di waktu sekarang. Untuk garisnya sendiri ini kita kan ada strip dikali 130, berarti stripnya ini akan dikali 130 panjangnya. Seperti ini contohnya. Nah, sampai seterusnya. Sampai mencapai 130 kali. Selanjutnya di sini ada variabel helm data. Bisa dilihatlah di variabel helm data ini adalah list of directory untuk pembuatan dari programnya ya. Di sini ada seri, ukuran, size, terus warnanya sendiri juga ada, dan harga unit. Mungkin bisa dikasih contoh seperti ini untuk list of directory. Nah, seperti ini untuk pembuatan dari programnya. Selanjutnya ada dev hitung harga total, kurung jumlah beli, harga unit kurung. Ini untuk mendefinisikan fungsi harga total untuk menghitung total harga dari jumlah beli dan harga unit. Selanjutnya ada return jumlah beli dikali dengan harga unit. Fungsinya untuk perhitungan sederhana dengan mengalihkan jumlah beli dengan harga per unit. Hasil dari perkalian tersebut kemudian menjadi nilai yang dikembalikan. Nilai yang dikembalikan ini nih, kan di return dia oleh si fungsi sendiri. Selanjutnya di sini ada dev create PDF struct, buka kurung value, total harga, bayar, kembalian. Di sini kita untuk pembuatan struct PDF-nya sendiri ya, untuk memanggil value, total harga, bayar, dan kembalian. Nah, di bawahnya ada file name, struct pembelian, yaitu untuk penamaan dalam struct PDF-nya sendiri. Kita memakai nama struct pembelian. Nah, nanti bakal seperti ini hasilnya jika sudah di running. Nah, selanjutnya di bawahnya ada PDF canvas. Sama dengan canvas buka kurung file name, yaitu memanggil ini, dan page size, yaitu untuk size ukuran di dalam file PDF-nya. Ukuran papernya bisa dibilang kalau kita buka di PDF. Di bawahnya ada PDF canvas set font. Kita memakai font Helvetica, strip bold yaitu dibuat tebal, dan 1,5 itu untuk besar fontnya. Selanjutnya di bawahnya ada PDF canvas draw center string, buka kurung 40,297, tutup kurung, struk pembelian. Jadi untuk struk pembeliannya sendiri ini di draw center string ya, jadi dibuat center. Selanjutnya ini 40 dan 290 ini adalah titik koordinat, yaitu X-nya sendiri itu dibuat 40 dan Y-nya adalah di 290. Selanjutnya ada
di drawstring untuk garis yaitu X-nya 7 dan Y-nya ada di 288. Nah, untuk isinya sendiri kita memakai set font ya Helvetica saja, tidak menggunakan bold lagi. Dengan ukuran fontnya sama seperti yang di atas. Selanjutnya ada drawstring buka kurung X-nya yaitu 7 dan Y-nya ada di 285, yaitu untuk memanggil tanggal. Nah, selanjutnya ada untuk memanggil jam dan terakhir ada untuk memanggil garis. Di sini untuk yang memanggil jam yaitu di titik koordinat X-nya itu 7 dan Y-nya di 282. Nah, kalau yang garis yaitu X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 279. Selanjutnya di bawah sini ada Y position sama dengan 276. Terus di bawahnya ada PDF canvas drawstring X-nya yaitu 7 dan Y position-nya yaitu 276. Untuk seri helm. Untuk seri helm, ukuran, warna, jumlah beli, dan harga, ini ya positionnya sama ya, di 276. Ini untuk memanggil keseluruhan, yaitu kita menempatkannya ada di sini. Nah, untuk X-nya sendiri, ini kan beda-beda ya. Kalau ukuran X-nya ada di 26, warna X-nya ada di 36, jumlah beli X-nya ada di 46, harga X-nya ada di 60. Terus selanjutnya di bawahnya ada Y position min sama dengan 3. Berarti keseluruhan dari seri helm, ukuran, warna, jumlah beli, dan harga awalnya kan di 276. Nah, di sini kita buat menjadi 273. Karena di sini kita mengurangi min 3 untuk keseluruhan dari PDF kanvasnya ini untuk seri helm, ukuran, warna, jumlah beli, dan harga. Selanjutnya ada for helm in helm data. Di bawahnya ada input key, F input helm, seri, helm ukuran, helm warna, yaitu untuk menampilkan elemen-elemen GUI dan juga saat menghitung total harga dalam event hitung total. Di bawahnya ada jumlah beli sama dengan integer value input k if value input k is digit else 0, yaitu untuk mengambil nilai dari elemen GUI dengan kata kunci input k. Nah, sedangkan untuk yang is digit untuk mengkonversi bilangan bulat, jika bilangan bulat maka akan diubah menjadi 0. Di bawahnya ada if jumlah beli lebih besar dari 0, yaitu untuk baris kode if jumlah beli adalah untuk pernyataan kondisional yang memeriksa apakah nilai jumlah beli lebih besar dari 0. Jika kondisinya benar, maka blok kode di dalam pernyataan if akan dieksekusi. Di bawahnya ada total harga helm sama dengan total harga helm buka kurung jumlah beli, helm harga unit, yaitu berfungsi untuk menghitung total harga untuk pembelian helm, tergantung pada bagaimana fungsi helm harga total diimplementasikan. Nah, di bawahnya di sini ada PDF canvas drawstring, X-nya yaitu 7 dan Y position yaitu 293. Sama seperti ini dikurang 3. Untuk yang seri helm, untuk yang helm ukuran, untuk yang helm warna, dan jumlah beli. Di ini Y-nya sama semua ya. X-nya ada di 7 untuk yang seri, dan
X-nya ada di 26 yaitu untuk ukuran, dan X-nya ada di 36 yaitu untuk warna. Untuk pemanggilan jumlah beli itu ada di 46. Dan untuk PDF Canvas drawString X-nya 60, Y position, F local format string, buka kurung RP, ini D, total harga helm, grouping sama dengan true. Terus selanjutnya di bawahnya ada Y position min sama dengan 3. Itu untuk menambahkan teks total harga helm yang sudah diformat ke dalam objek Canvas PDF dan mengubah menjadi format mata uang rupiah dengan memasukkan pemisah ribuan. Ini ya untuk pemanggilan yang tadi saya jelasin untuk pemisah ribuan untuk rupiah. Selanjutnya ada total harga formatted sama dengan lokal format string RPD total harga, grouping sama dengan true, yaitu untuk menilai format total harga menjadi string dengan format mata uang rupiah dan dengan menggunakan pemisah ribuan. Nah, bayar formatted, kembalian formatted itu sama semua ya, sama yang kayak ini juga. Selanjutnya di bawahnya ada PDF Canvas drawString, yaitu X-nya di 7, Y position ada di 273. Karena ini sudah dikurang ya, berarti tadi yang awalnya 276 dikurang menjadi 273. Ini dikurang 3. Ini juga sama total harga, ini juga sama bayar, ini juga sama kembalian. Ini mungkin pas di dalam PDF-nya ya bisa kita cek seperti ini untuk menampilkan struk PDF-nya. Sini ada waktu sekarang, contoh ya, di sini ada jam, di sini ada seri helm, ukuran, warna, jumlah beli, dan harga. Ini ada namanya, ukurannya. Ini untuk menampilkan yang tadi sih, untuk struk PDF pembeliannya. Nah, tadi kan makanya dikurang 3 semua tuh, makanya dibuat seperti ini supaya dia rata. Mungkin segitu saja untuk penjelasan yang saya berikan untuk layout ke bawah. Ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya terima kasih. Perkenalkan, saya Franciscus Gustianto. Saya akan melanjutkan penjelasan skrip dari program sebelumnya. Jadi di sini ada layout sama dengan SGText seri helm, SGText ukuran, SGText warna, SGText harga per unit, dan SGText jumlah beli. Ini untuk membuat layout pada PI Simple GUI dengan teks seri helm, ukuran, warna, harga per unit, dan jumlah beli. Berikutnya for helm in helm data. Ini berfungsi untuk melakukan iterasi helm dalam setiap daftar helm data. Harga formatted sama dengan local format string. Ini untuk memformat harga dengan modul lokal. Berikutnya harga display sama dengan harga formatted. Ini untuk mengambil nilai dari harga yang telah diformat untuk ditampilkan. Berikutnya layout append berfungsi untuk menambahkan elemen ke dalam layout. Elemen yang ditambahkan adalah SGText seri helm. Ini untuk menampilkan seri helm ke dalam layout. SGText ukuran untuk menampilkan ukuran helm ke dalam layout. SGText warna untuk menampilkan warna helm ke dalam layout. SGText harga display untuk menampilkan harga per unit dari setiap helm.
SG input untuk menampilkan kolom input untuk pembelian helm. Berikutnya layout extend. Ini untuk menampilkan Ini untuk menambahkan elemen baru ke dalam layout. Elemen yang akan ditambahkan adalah SG button hitung total untuk menambahkan button dengan nama hitung total, SG text harga total untuk menampilkan teks dengan nama harga total, SG text bayar untuk menampilkan teks dengan nama bayar, SG input bayar untuk menampilkan kolom input untuk pembayaran, SG button proses bayar untuk menampilkan button dengan nama proses bayar, SG text kembalian untuk menampilkan teks dengan nama kembalian, SG button selesai dan SG button cancel untuk menampilkan button dengan nama selesai dan cancel. Berikutnya scrollable part sama dengan SG kolom layout, size 550, 550. Ini berfungsi untuk membuat kolom scrollable dengan layout sebelumnya dengan ukuran 550 x 550. Berikutnya layout sama dengan scrollable part. Ini untuk menggantikan layout sebelumnya menjadi kolom scrollable part. Setelahnya window sama dengan SG window input pembelian helm, layout. Ini berfungsi untuk membuat window dengan nama input pembelian helm dan layout yang telah diperbarui. Berikutnya hitung total selesai sama dengan false, proses bayar selesai sama dengan false. Ini untuk menyimpan status apakah hitung total dan proses bayar telah selesai atau belum. Berikutnya while true, even value sama dengan Windows read. While true di sini berfungsi untuk melakukan looping yang akan terus berjalan selama kondisi true atau benar. Even value sama dengan Windows read adalah untuk membaca event dan nilai dari elemen-elemen dalam window. Berikutnya if event sama dengan SG window close or event sama dengan cancel break. Ini berfungsi untuk menutup program apabila window pada PE Simple GUI ditutup atau dengan menekan tombol cancel. Kemudian elif sama dengan event hitung total. Ini berfungsi untuk melakukan penghitungan total harga berdasarkan input pengguna. Kemudian total harga sama dengan 0 digunakan untuk menyimpan total harga dari seluruh helm yang diproses. Berikutnya for helm in helm data. Ini berfungsi untuk melakukan iterasi helm pada setiap daftar helm data. Kemudian input key sama dengan F input helm seri, helm ukuran, helm warna. Untuk setiap helm semua diberikan kata kunci input berdasarkan seri, ukuran, dan warna helm. Jumlah beli sama dengan integral value input key if value input key dot is digit else 0. Ini berfungsi apabila input yang dimasukkan oleh pengguna bukan merupakan angka, maka akan diproses sebagai 0. Kemudian total harga sama dengan hitung total harga, jumlah beli, helm, harga unit. Ini berfungsi untuk setiap helm dengan parameter jumlah beli dan harga per unit helm. Hasilnya akan ditambahkan ke dalam total harga. Berikutnya window total update local format string. Digunakan untuk mengganti teks yang ditampilkan pada elemen dengan kata kunci total dan harga total diformat dengan simbol mata uang rupiah dan pemisah ribuan. Berikutnya hitung total selesai sama dengan true. Ini digunakan untuk memantau status bahwa penghitungan total sudah selesai. Selanjutnya elif event sama dengan proses bayar, if not hitung total selesai, SG pop-up error, hitung total belum dilakukan, continue. Pada blok ini program akan melanjutkan ke proses bayar apabila hitung total telah selesai. Jika hitung total belum selesai, maka akan memunculkan pop-up error dengan tulisan hitung total belum dilakukan. Kemudian continue akan melakukan tindakan untuk looping ke iterasi berikutnya. Selanjutnya pada blok kolom bayar input,
Program akan mengambil nilai dari elemen input dengan kata kunci bayar menggunakan values bayar. Kemudian program akan memeriksa apakah nilai yang dimasukkan merupakan bilangan bulat dan bukan merupakan tindakan backspace. Apabila input yang dimasukkan bukan merupakan bilangan bulat dan merupakan backspace, maka akan memunculkan pop-up error berupa masukkan jumlah bayar dengan angka. Apabila input jumlah bayar telah benar, maka perintah continue akan dijalankan. Selanjutnya pada blok kode try, program akan memastikan bayar input yang sebelumnya telah dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan integral bayar input. Selanjutnya, total harga diambil dari teks yang ditampilkan di elemen dengan kata kunci total. Untuk fungsi lokal .atof digunakan untuk mengkonversi nilai dalam format mata uang ke bilangan desimal. Kemudian, program juga digunakan untuk mengambil bagian teks setelah 3 karakter pertama dan hasil dari konversi tersebut diambil sebagai bilangan bulat dengan integral. Jika teks tidak ada atau kosong, maka total harga diatur sebagai 0. Selanjutnya, kembalian sama dengan bayar dikurang total harga. Variabel kembalian merupakan hasil dari variabel bayar dikurang variabel total. Selanjutnya, window kembalian update local format string. Ini digunakan untuk mengubah teks yang ditampilkan pada elemen dengan kata kunci kembalian diubah ke dalam format mata uang dengan simbol rupiah. Selanjutnya, proses bayar selesai sama dengan true. Ini untuk memastikan bahwa proses bayar telah selesai. Selanjutnya, pada blok kode accept value error, program akan memastikan jika pengguna memasukkan nilai yang tidak dapat diubah menjadi bilangan bulat, maka program akan menampilkan pop-up error dengan tulisan masukkan jumlah bayar dengan angka. Apabila pengguna telah memasukkan jumlah bayar sesuai, maka perintah continue akan melakukan looping ke iterasi berikutnya. Selanjutnya pada blok kode elif event sama dengan selesai, program akan mengecek apakah hitung total dan proses bayar telah selesai. Jika hitung total dan proses bayar belum selesai, maka akan memunculkan pop-up error dengan tulisan hitung total dan proses bayar harus sudah dilakukan sebelum selesai. Jika hitung total dan proses bayar telah selesai, maka perintah continue akan dilakukan. Selanjutnya, create PDF struct dengan parameter value, total harga, bayar, kembalian, SG pop-up, struk pembelian telah dibuat dalam file PDF, window close. Pada blok kode ini, perintah membuat struk. Blok kode ini berfungsi untuk membuat struk pembelian dalam format PDF. Dan setelah struk pembelian telah dicetak, maka akan memunculkan pop-up dengan tulisan struk pembelian telah dibuat dalam file PDF dengan nama struk pembelian.pdf. Berikutnya, window close akan menutup program. Sekian penjelasan dari script program. Untuk selanjutnya adalah proses running yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Benedictus Rio Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan outputnya atau setelah di running itu gimana sih. Nah, coba kita running di sini. Nah, ini akan muncul GUI seperti ini ya, atau sistem seperti ini. Nah, jadi di sini ada list juga ya. Terdapat list yang disertakan dari ukuran, warna, dan harga per unitnya. Jadi di setiap ukuran dan warna ini punya masing-masing harga lah ya, yang lebih seperti itu. Nah, coba kita masukkan jumlah belinya. Jika kita beli yang di ukuran M di seri Maru Solid ini, coba kita langsung proses bayar tanpa hitung total. Jadi di sini akan memunculkan pop-up atau
tampilan error di kameranya, error di layarnya. Jadi otomatis kita seperti biasa harus hitung total terlebih dahulu sebelum proses pembayaran. Dan juga setelah hitung total ini pasti akan ada total bayarnya, yaitu atau harga total yaitu kisaran 370.000 sesuai apa yang saya pilih tadi. Dan kalau misalkan saya pilih saya bayar, misalkan di sini ada 1.000. Oke. Kita coba proses bayar. Nah, di sini akan ada kembalian 30.000 ya. Akan ada kembalian 30.000. Namun coba sebelumnya kita tidak memasukkan biaya atau bayarnya atau duitnya, kita langsung proses bayar. Nah, di sini juga akan menampilkan errornya ya, atau pop-up errornya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi coba kita masukkan lagi 100.000 atau mungkin yang lebih lah, atau ya lebih sedikit aja. Jadi sama aja, akan ada kembalian yaitu 40.000 ya, sesuai nominal yang kita keluarkan. Nah, setelah itu coba kita pencet selesai ini akan ada muncul pop-up seperti ini ya. Setelah itu coba kita pencet OK. Ini akan langsung dibuat ke file PDF-nya gitu, struknya ya. Jadi langsung jadi struk. Nah, struk itu langsung simpan ke PDF-nya. Ini contohnya nih ya. Ini untuk contohnya. Jadi di sini ada besertakan tanggal, ada jam juga, dan ada seri yang kita pilih tadi ya. Yang dimana di sini ada ukuran M, warnanya basic, dan jumlah belinya 1. Yang total harganya segini, yang kembaliannya begini ya. Jadi kurang lebih ini hasil project dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.